Ridwan Kamil, masih 15 bulan lagi jelang pilkada serentak di Jawa Barat. Ya, ini untuk memberikan kesempatan pada masyarakat bahwa sejak dini hari mereka sudah bisa mulai melihat sosok seorang Ridwan Kamil itu secara lebih utuh. Di mana kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya. Kemudian masyarakat mulai membanding-bandingkan dengan sosok tokoh masyarakat lainnya yang mungkin berminat untuk mencalonkan dirinya juga dalam pilkada yang akan datang sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan lebih dininya Nasdem mendeklarasikan Ridwan Kamil, memberikan kesempatan sebenarnya masyarakat untuk tidak salah pilih, ya, tidak menyesal atas pilihan yang mereka katakan, wah dulu salah pilih kita, ya. Nah, ini adalah upaya juga bahagian daripada proses pendidikan politik yang kita jalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Saya pikir baik sekali ya, ada transparansi di sini, ada keterbukaan, dan ada juga kesempatan Bung Ridwan Kamil ini barangkali tahu-tahu dia beliau mana tahu dia capek nanti katakan nggak mau melanjutkan pencalonannya, ya. Ada kesempatan bagi Nasdem juga untuk memperbaiki itu semuanya. Jadi semuanya ini adalah untuk memberikan nilai kebajikan ya. Apa sebenarnya gagasan yang ingin disampaikan ke publik, yaitu tadi juga disampaikan oleh Pak Surya dalam pidatonya mengenai politik tanpa mahar? Ya, saya pikir memang itulah semestinya yang harus dijalankan. Institusi partai politik ini telah mendapatkan amanah, ya kan, sedemikian rupa oleh konstitusi undang-undang kita. Yang bisa memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu membuat undang-undang, merubah undang-undang, semua partai politik. Partai politik itulah bahagian daripada pilar utama daripada sistem demokrasi yang kita miliki. Nah, kalau pilar utama ini tidak memberikan spirit dan semangat bahwasanya peran partisipasi masyarakat untuk terus-menerus menilai institusi partai politik ini adalah institusi yang patut dihargain, patut diberikan penghormatan, ada respect, ada kepercayaan, rusak semua kita. Nah, kalau praktek-praktek institusi partai politik ini masih menjalankan praktek-praktek yang tidak terpuji, dan bahagian daripada salah satu yang tidak terpuji itulah melakukan politik dengan mahar, ya saya pikir ini sayang sekali bangsa ini. Nah, Nasdem ingin memperingatkan ini dan mengakhiri ini. Maka dia memulai dari dirinya sendiri untuk melakukan politik tanpa mahar ya. Nah, kenapa Kang Emil yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk maju dalam bursa Pilgub Jabar 2018 mendatang, Pak Surya? Karena memang dari apa yang diamatin, dilihat. Saya tentu sebagai ketua umum partai dalam usia yang lebih senior dari Kang Emil, beda usia kami 20 tahun. Saya sudah 50 tahun berada di institusi partai politik sebagai aktivis. Tentu saya bisa mempunyai, katakanlah sedikit banyaknya pemahaman untuk melihat sosok yang baik dan lebih baik sedikit. Mungkin dari antara yang baik-baik ini kita cari lebih baik saja sedikit. Nah, semuanya pada dasarnya mempunyai kemampuan dan kualifikasi. Tapi mungkin Emil, saya lihat dia memiliki sesuatu yang lebih baik ketika dia di dirinya ada personifikasi kemampuan intelijensi, intelektualitas dengan spirit dan semangat pemahaman entrepreneurship. Kombinasi ini menurut saya bagus sekali. Nah, ini sebenarnya kalau dia diberikan posisi jabatan yang lebih strategis lagi, memimpin Jawa Barat ini sebagai provinsi yang paling strategis di negeri kita ini, dengan jumlah penduduk yang terbesar juga di wilayah ini, saya pikir roda pembangunan di wilayah ini saya harapkan bisa lebih dipercepat ya. Mengantarkan kesejahteraan, menimbulkan optimisme masyarakatnya. Dengan optimisme masyarakat yang tumbuh, partisipasi publik yang kuat, maka setiap peraturan undang-undang itu pasti lebih banyak yang mematuhin. Tapi kalau partisipasi masyarakatnya rendah, ya kan, undang-undang yang semakin banyak kita buat, lebih banyak lagi yang melanggarnya dan tidak mematuhinya. Nah, sosok Emily punya tugas untuk itu. Pak Surya tadi juga menarik, ada 3 syarat yang harus dipenuhi Kang Emil, yaitu menjadikan Jawa Barat sebagai benteng pertama Pancasila. Kemudian juga Kang Emil tidak boleh nih gabung ke partai politik. Boleh dijabarkan sebenarnya apa alasannya, Pak Surya? Kalau mengenai masalah menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai benteng Pancasila, jelaslah bahwa komitmen berdirinya suatu bangsa ini oleh the founding father bangsa kita ini dengan komitmen menyatukan seluruh komponen dan elemen masyarakat yang memang disadarin ada perbedaan di sana, perbedaan suku, perbedaan agama, etnik, ya kan? Tetapi itu telah terkonsolidasikan dengan semangat satu bangsa, satu bahasa, satu negara, ya kan? Nah, itulah yang harus kita jaga teguh. Nasionalisme kebangsaan kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran paham manapun, anasir manapun, kelompok manapun yang mencoba merendahkan komitmen nasionalisme kebangsaan kita di dalam menjaga nilai-nilai kemajemukan dan pluralisme, nilai-nilai yang penuh dengan toleransi,
ya saling harga menghargain, hormat menghormatin. Ya saya pikir kita tidak ada jalan lain kecuali menghadapi itu. Nah, Gubernur Provinsi Jawa Barat ini kan sebagai gubernur kepala daerah yang mengatur jalan-jalan administratif roda pemerintahan di wilayah ini. Nah, kalau pikirannya tidak tegas di sana, pikirannya mendua atau mudah tergoda, bahaya bangsa ini. Bukan hanya Jawa Barat, negeri ini bisa rusak, negara kesatuan bisa hancur. Nah, makanya saya memintakan, kalau insya Allah nanti Saudara Emil ini terpilih menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, jadikan wilayah Jawa Barat ini sebagai benteng Pancasila, benteng ideologi kita sebagai satu bangsa. Masyarakat Jawa Barat memang memerlukan keteladanan, supervisi yang baik, keteladanan yang baik, dan itu bisa dijalankan oleh gubernurnya. Saya pikir rakyatnya mudah-mudahan akan lebih memahami dan mengikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah kenapa tidak boleh masukin partai politik. Boleh-boleh saja, tapi masa jabatan beliau ini sekarang ini kan nggak ada partai politik. Saya tanya, ada kartu anggota politik? Belum ada, Bang, katanya. Kalau belum ada, kita calonkan sama Nasdem. Harusnya Nasdem bilang, ikut Nasdem, kan tidak. Nah, kalau begitu, baiknya teruskan aja, tidak usah menjadi anggota partai politik dulu semasa menjabat sebagai jabatan gubernur. Ya kan? Bebas. Jadi semua partai memiliki Emil. Emil siapa? Gubernurnya seluruh partai. Emil siapa? Gubernurnya seluruh rakyat Jawa Barat. Itu lebih fokus dia, lebih konsentrasi dia. Nah, ini juga satu proses pendidikan politik untuk memberikan gambaran. Tidak semua institusi partai politik itu rakus mengejar kekuasaan. Nah, Nasdem bukan itu. Dia dukung orang kekuasaannya, harusnya dia tarik ini untuk jadi gubernurnya Nasdem. Ini kita beri contoh enggak? Ada idealisme di sana. Ya? Nah, idealisme ini adalah merupakan satu proses edukasi yang bagus juga untuk bangsa kita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, barangkali dia harus mempercepat kemampuan leadershipnya membangun Jawa Barat ini supaya masyarakatnya lebih optimis, partisipasi masyarakatnya timbul. Nah, kalau masyarakatnya merasa tenang, mantap, yakin, maka ketika Pilpres 2019 nanti mereka itu ya penuh melihat keberhasilan yang baik. Kalau keberhasilan yang baik dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ya nggak salah lagi dan wajib Emil untuk mengajak rakyatnya mendukung Presiden Jokowi untuk dipilih kembali pada pemilu Pilpres yang akan datang. Ya. Pak Surya, Nasdem sudah mengantongi 5 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Artinya masih perlu 15 kursi lagi. Bagaimana komunikasi politik dengan partai politik lainnya, Pak Surya? Saya pikir kita lakukan. Saya pikir ketika kita membangun semangat kebersamaan, membangun pemahaman, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kita sebagai partai politik, saya pikir mudah itu kawan-kawan akan tergugah hatinya untuk melihat ini memang ajakan yang sirotol mustaqim katanya. Tadi juga ada pantun menarik nih dari Kang Emil, boleh diulangin lagi ke pemirsa tadi? Ya, khas orang Sunda ya, humoris. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Partai Nasdem sudah deklarasi dahulu, kenapa partai lain masih banyak pikirannya? Gitu. Artinya ini secara tidak langsung mengajak partai lain ya untuk bergabung. Pertama, saya tidak berpartai. Kedua, saya berkomunikasi ke semua partai-partai yang lain ya, partai Islam, partai nasionalis seperti PDIP juga, kemudian Demokrat juga, Gerindra juga, semua berkomunikasi. Tapi yang paling dahulu dari semua komunikasi ini, di luar dugaan saya, adalah Partai Nasdem, kan kira-kira begitu. Tiada kata selain terima kasih atas dukungannya, karena selain partai-partai selama sebulan terakhir banyak dukungan dari kelompok independen masyarakat juga, ya alhamdulillah kan. Ada dukungan di Sukabumi, di Subang, di relawan, di Kabupaten Bogor, di Bandung, dan lain sebagainya. Jadi posisi saya hari ini adalah posisi tahu dirinya, posisi tahu diri, posisi mawas diri. Terima kasih atas rasa percayanya. Kalau betul kredibilitas saya sebagai wali kota Bandung, sebagai anak muda ini dipercayai untuk di tingkat yang lebih tinggi, saya haturkan terima kasih alhamdulillah. Tapi perjalanan kan masih panjang ya. Kalau berhitung hari ini masih 5 kurang 15, berarti kan harus komunikasi, kemudian waktunya masih panjang 15 bulan. Ini menarik supaya warga betul bisa meneliti saya apa adanya. Saya pribadi semakin banyak yang hadir berkompetisi semakin baik. Berarti rakyat punya banyak pilihan kan, lebih baik banyak pilihan daripada sedikit pilihan. Tapi di antara dua itu saya menawarkan gagasan inovasi saya, semangat kebangsaan saya, apalagi keluarga saya kan dulu Kiai NU ya, yang membela Republik sampai dipenjara 2 kali oleh Belanda.
kuasa juga meninggal memimpin serangan ke penjajah, itu pasti hadir dalam darah saya kan, dalam bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai NKRI, pembelaan benteng Pancasila, itu menjadi harga mati lah, kira-kira begitu. Kang Emil, apa sebenarnya makna dukungan Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Kang Emil? Saya inisiator dan akselerator ya. Inisiator karena yang pertama, akselerator karena memberikan platform yang menarik, bisa tanpa mahar kan begitu ya. Sesuatu yang saya juga stres ya, karena kalau harus mikirin duitnya luar biasa bingung. Tapi ternyata tanpa mahar. Kedua, tidak memaksa untuk masuk menjadi anggota partai. Nah, mudah-mudahan dua konsep politik etis ini membuat partai-partai lain juga melakukan hal yang serupa. Kita menang bersama-sama dengan cara yang baik, cara yang kompak, dan yang paling penting tadi berita ini dibaca oleh anak-anak muda ya, sehingga anak-anak muda akan lihat, wah ternyata Ridwan Kamil didukung dengan cara yang baik. Mereka insya Allah terinspirasi mau bergabung ke partai politik atau bergabung seperti saya membangun Indonesia dengan cara-cara yang kekinian, dengan cara-cara tetap dalam nilai-nilai bingkai Pancasila NKRI. Sebenarnya menurut Kang Emil, gagasan politik tanpa mahar sebenarnya apa maknanya untuk generasi muda seperti Kang Emil? Artinya kalau Indonesia mau maju ya, kesampingkan kepentingan kelompok jangka pendek. Kalau mahar itu sebenarnya kepentingan untuk kelompoknya dan jangka pendek kan hanya tapi kalau jangka panjang kita melihat bibit-bibit yang mungkin tidak terpoles, sedang tersembunyi, malu-malu karena merasa takut kan. Tapi kalau orangnya tiba-tiba berani karena ada tanpa mahar, tanpa banyak syarat, jangan-jangan banyak pemimpin-pemimpin emas sedang akan hadir di generasi saya, generasi adik-adik saya, dan siapa tahu tahun 2045, tahun yang kita impikan Indonesia negeri 3 besar terhebat di dunia bisa lahir dengan proses politik etis ini. Maka saya sangat mengapresiasi dan diharapkan menjadi politik baru untuk seluruh partai di Indonesia. Dengan 3 syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Surya, harus Jawa Barat ini harus menjadi benteng Pancasila, kemudian tidak bergabung dengan partai politik dan mempercepat proses pembangunan serta mendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Tanggapan Kang Emil bagaimana? Ya, saya kira semua syaratnya adalah syarat-syarat yang baik ya. Tidak ada syarat yang tidak baik, yang tidak masuk akal lah. Semua saya renungkan, saya siapkan. Perjalanan masih panjang, 15 bulan, dinamika juga masih panjang. Mudah-mudahan lancar. Secara prinsip, insya Allah tidak ada masalah. Lalu bagaimana jika nanti terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat, apa yang akan dibawa dari pengalaman Kang Emil sebagai wali kota Bandung untuk nanti diimplementasikan di Jawa Barat, karena Jawa Barat luasannya besar begitu, apa nanti? Ya minimal ada 3, satu tadi benteng Pancasila, itu saya pasti di depan ya, melawan intoleransi saya pasti di depan. Menguatkan NKRI seperti sejarah Siliwangi saya pasti di depan. Kedua, saya membawa inovasi. Saya ini generasi baru yang senang dengan inovasi. Kalau ada 100 problem di Jawa Barat, insya Allah saya membawa 100 inovasi. Itu yang dilakukan di Bandung ya. Itu kenapa dalam waktu hanya 3,5 tahun kami naik rankingnya menjadi ranking 1 untuk birokrasi, karena inovasi kan. Ketiga adalah cara memimpin. Pemimpin yang turun tangan, bukan lepas tangan. Pemimpin yang menginspirasi, bukan pemimpin yang memaki, pemimpin yang merangkul, bukan yang memukul, pemimpin yang mencintai rakyat, memimpin pasukan di tengah. Itu cara saya memimpin di Bandung, insya Allah akan saya tawarkan sebagai cara nilai kepemimpinan baru di Jawa Barat. Jawa Barat kan masih banyak permasalahan kompleks, Kang Emil. Terorisme, kemudian juga permasalahan lain yang kompleks di Jawa Barat, intoleran dan sebagainya. Apa terobosan Anda, Kang Emil? Saya percaya ya, membangun Indonesia itu kunci pertamanya adalah membawa visi dulu. Dipahami dulu mimpi, visi, jalan keluar. Leader kan who knows and shows the way, kira-kira bahasa Inggrisnya begitu. Itu dulu, kalau jalan keluar itu dipahami, komunikasi lah nomor 1. Saya mengatasi intoleransi di Bandung juga dengan komunikasi. Saya dengarkan, saya edukasi, saya beri arahan, akhirnya semua bisa menerima. Itulah tawaran saya membangun Jawa Barat ya, dengan nilai kepemimpinan, inovasi dan cara komunikasi yang interaktif lah. Saya sebagai wali kota Bandung kan dengan sosial media juga udah 9 juta follower, itu
luar biasa merevolusi cara berpikir warga. Kalau wakilnya sudah ada belum di pikiran Kang Emil siapa? Saya belum ada nama, tapi kriterianya yang pertama harus punya nilai kepemimpinan, ya. Kedua ya harus punya elektabilitas juga lah. Jadi dengan begitu kalau saya ada kendala, wakil ini bisa mewakili dan melaksanakan tugas dengan kepemimpinan yang tidak jauh beda kan. Kedua ya tentunya dalam persandingan pilkada modal elektabilitas jangan kecil lah, minimal memadai gitu. Terima kasih Kang Emil. Satu lagi Kang Saan, boleh Kang Saan? Kang Saan, sebenarnya bagaimana komunikasi yang sudah dijalankan hingga akhirnya terpilihlah ini Kang Emil menjadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem? Ya, kepentingan kita komunikasi dengan Kang Emil ini kan komunikasi persahabatan. Sahabat kita, tidak ada kepentingan apapun awalnya dengan Kang Emil, ya alhamdulillah kita bertukar gagasan, bertukar pikiran, dan gagasan kita sama, ide-ide kita sama. Ya akhirnya kita coba tawarkan kepada Ketua Umum Kang Emil, dan Ketua Umum menyambut dengan baik, akhirnya bisa deklarasi seperti ini. Berapa lama itu komunikasinya Kang Saan? Ketika saya ditugaskan oleh Ketua Umum untuk menjadi Ketua DPW, sebagai Ketua baru tentu saya harus silaturahmi dengan wali kota. Pada saat itu terbangunlah komunikasi dengan baik. Menarik juga bahwa untuk wakil nanti dari Partai Nasdem tidak terlalu ikut campur, tapi menyerahkan kepada Kang Emil. Sebenarnya apa tujuannya? Tadi kita ingin Kang Emil itu memilih dengan bebas, sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, Nasdem tidak mau mengekang dan sebagainya. Dan saya yakin kita punya hubungan kebatinan yang baik, tanpa harus dieksplisitkan pun, apa yang telah terbangun dengan baik, insya Allah akan terjadi dengan baik. Baik, strategi ke depan? Kita akan bawa Kang Emil untuk berputar di Jawa Barat, untuk kita terus secara terstruktur, masif, agar Kang Emil menjadi lebih cepat dikenalnya. Hari ini 70%-an, kita ingin targetkan dalam 2-3 bulan ke depan maksimal popularitasnya dan elektabilitasnya menjadi lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Saan Mustafa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Majelis Tinggi Partai Nasdem. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan dari Dewan Penasehat Partai Nasdem. Yang saya hormati Ketua Garda Partai Nasdem. Yang saya hormati Kepala Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pak IGK Manila. Sahabat saya Pak Saan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan buat Pak Saan Mustafa. Dan tentunya seluruh pengurus-pengurus DPD Partai Nasdem se-Jawa Barat. Dalam kesempatan ini yang pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Minggu yang cerah ini di lapangan Monumen Bandung Lautan Api ini. Kita menghadiri peristiwa bersejarah yang insya Allah akan membawa perubahan dan membawa jalan terang kepada Provinsi Jawa Barat yang kita cintai dan Indonesia yang kita banggakan. Dengan rasa haru, dengan rasa syukur yang tiada terhingga, hari ini saya mendapatkan sebuah kepercayaan dari warga Jawa Barat yang diwakili oleh Partai Nasdem untuk mencalonkan saya pribadi
untuk mengikuti perhelatan pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang insya Allah dengan niat baik, dengan ikhtiar yang baik, dengan proses yang baik akan juga dimenangkan dengan cara-cara yang baik. Kita hidup di tanah air yang begitu luar biasa, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang lahir dari keberagaman suku bangsa, negara yang terdiri dari 17.000 pulau, negara yang terdiri dari 700 bahasa, negara yang terdiri dari 400 etnisitas, negara yang terdiri dari ragam agama dan keyakinan. Itulah kekuatan Indonesia. Kekuatan kita adalah keberagaman. Jadi siapa-siapa hari ini yang mencoba memecah belah, melawan keberagaman, harus kita lawan. Indonesia dihadirkan, diperjuangkan, dimenangkan dengan darah dan air mata. Saya datang dari keluarga pejuang. Kakek saya almarhum adalah Panglima Hizbullah di Jawa Barat. Uak saya yang kedua gugur membela Indonesia, membawa santri-santri melawan Belanda. Itulah sejarah sedikit yang tidak pernah saya ceritakan, tapi untuk menunjukkan bahwa darah pejuang, darah yang selalu di depan membela NKRI itu hadir dalam diri saya sehari-hari. Saya bangga lahir di tanah air ini. Saya sangat Sunda dari sisi etnisitas. Ayah saya orang Subang, dari kakek orang Garut, dari nenek orang Sumedang. Ibu saya orang Tasik, dari nenek orang Panjalu, dari kakek orang Garut. Dan lahir di Bandung. Jadi kurang Jawa Barat apalagi seorang Ridwan Kamil, kira-kira begitu. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, itu doa dari orang tua Muhammad supaya terinspirasi oleh Rasulullah SAW dalam perilaku. Ridwan artinya yang diridhoi atau malaikat surga, Kamil artinya insan yang sempurna, kira-kira begitu. Mudah-mudahan nama yang baik ini yang diberikan orang tua saya betul-betul menjadi penjaga perilaku, komitmen, filosofi, dan perjuangan hidup saya yang akan saya terus berikan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat. Karena ibu saya hanya menitipkan satu amanat, jadilah manusia yang terbaik kepada masyarakat dimanapun kamu ditempatkan. Khairunas anfa'uhum linas, kira-kira syariatnya begitu. Ini saya terjemahkan dimanapun panggung kehidupan saya Allah berikan kepada saya. Saya mencoba selalu memberikan yang terbaik. Menjadi arsitek insya Allah dulu mencoba yang terbaik. Menjadi wali kota pun dengan 3,5 tahun alhamdulillah dengan semangat kerja kami sudah diberi penghargaan kurang lebih 225 penghargaan. Menandai terjadinya perubahan. Walaupun filosofi hidup saya, bekerjalah dengan cinta, bekerjalah dengan sepenuh hati, tidak untuk mengejar pujian, tidak untuk mengejar penghargaan. Tapi apabila kita berkarya dengan sepenuh hati, mencintai rakyat dengan sepenuh hati, membawa amanah istiqomah sepenuh hati, yang namanya penghargaan itu adalah bonus dari hadirnya perubahan yang kita berikan. Karena tugas pemimpin hari ini ada dua. Satu, membawa perubahan dari yang tidak ada menjadi ada. Kedua adalah mengakselerasi kemajuan
yang tadinya lambat menjadi cepat atau melompat. Dua prinsip itulah saya lakukan di Kota Bandung. Indonesia hari ini harus kita bela keberagamannya, harus kita bela NKRI-nya. Semangat itu tanpa diminta saya lakukan, walaupun Bandung hanya levelnya adalah tingkat 2, saya sudah menghibahkan lebih dari 400 aplikasi Smart City kepada seluruh kota kabupaten se-Indonesia dengan gratis. Karena ranking Bandung dalam Smart City ranking 1, saya bilang ini kita harus hibahkan dengan semangat, kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi karena kita sama-sama NKRI. Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, kurang lebih di atas 43 juta manusia. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang paling depan dengan Siliwanginya di zaman kemerdekaan selalu terdepan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Jawa Barat adalah provinsi penyangga ibu kota. Kami harus kokoh, kami harus kuat dari sisi ideologi, dari sisi pembelaan terhadap Pancasila, dari sisi kekuatan ekonomi, karena sebagai penyangga, sebagai provinsi terbesar, mencerminkan kekokohan dan kekuatan juga terhadap Indonesia. Hari ini kita membutuhkan pemimpin yang mencintai rakyat apa adanya. Sudah lewat masa-masa pencitraan yang tidak ada apa-apanya. Hari ini rakyat butuh karya nyata. Hari ini rakyat butuh kesejahteraan yang terukir dengan nyata oleh karya-karya kita. Izinkan tanpa bermaksud meninggikan, saya ingin menyampaikan perubahan-perubahan yang kami hadirkan dengan semangat manjada wajada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Birokrasi kami dulu mendapat rapor merah rankingnya oleh Kementerian Menpan RB Reformasi Birokrasi. Dalam 2,5 tahun, alhamdulillah Kota Bandung sekarang menjadi ranking 1 nasional, raport dari Menpan dari seluruh 500 kota kabupaten. Kota kami juga terpilih sebagai kota Smart City nomor 1 menggunakan teknologi untuk mereformasi pelayanan publik. Sehingga di Bandung banyak pelayanan-pelayanan di mana warga tidak perlu datang ke kami, justru kamilah yang datang kepada warga. Tahun ini saya memulai gerakan dokter yang mendatangi orang miskin, bukan orang miskin yang mendatangi dokter. Di tahun ini kita mulai membela lansia di Bandung, transportasi untuk lansia insya Allah gratis. Di Bandung setiap hari Minggu lansia akan ditemani oleh sukarelawan anak muda agar mereka juga tetap merasa berkarya sebagai manusia. Di sini saya laporkan, kami bela ekonomi kerakyatan dengan semangat yang luar biasa. Sudah 2 tahun kami hilangkan perizinan-perizinan bagi warga menengah bawah. Dalam 6 bulan sejak izin kami hilangkan, 30.000 bisnis menengah bawah ekonomi kerakyatan hadir. Hanya oleh sebuah kebijakan kita hilangkan perizinan. Di Bandung kita berikan kredit-kredit pemberdayaan ekonomi tanpa agunan. Sudah 2.000 warga Bandung terbebas dari rentenir. Insya Allah gerakan bebas rentenir, gerakan ekonomi kerakyatan akan kami terapkan merata di seluruh Jawa Barat sebagai solusi terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi yang populasinya terbesar ini. Itulah semangat ekonomi kerakyatan yang kami buktikan. Itulah semangat inovasi teknologi yang kami hadirkan, yang jika saya pribadi dipercaya dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Gubernur Jawa Barat, akselerasi inovasi keberpihakan kepada rakyat akan menjadi keseharian, wajah baru dari pembangunan di provinsi terbesar di Indonesia ini. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Atas nama itu saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem memberikan
kepercayaan kepada saya tanpa mahar sepeser pun, memberikan kepercayaan tanpa ikatan-ikatan yang memberatkan sedikit pun, memberikan rasa bahagia, rasa bangga, rasa optimisme bahwa generasi saya, generasi adik-adik saya, generasi anak-anak saya insya Allah akan terinspirasi oleh politik etis yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini. Jika saya berhasil, insya Allah generasi saya akan mengikuti. Jika saya tidak patah di tengah jalan, insya Allah adik-adik saya juga akan ikut inspirasi ini. Tugas seorang pemimpin adalah juga memberi contoh, memberikan inspirasi-inspirasi jalan bagi generasi sebelumnya. Mudah-mudahan inilah wajah politik baru Indonesia. Politik bagi saya bukan semata-mata urusan memperebutkan kekuasaan, bukan semata-mata tentang pemilihan kepala daerah, bukan semata-mata tentang pemilihan legislatif. Politik hari ini ada dua yang sering dilupakan. Yang pertama, politik adalah cara memperjuangkan cita-cita. Politik adalah media memperjuangkan visi dan misi dan mimpi kita bersama. Yang kedua, politik juga harus melatih warga Indonesia tentang pendidikan demokrasi, tentang bagaimana menghormati pilihan terbanyak, bagaimana mayoritas harus menghormati minoritas, dan bagaimana minoritas harus memahami juga tentang kebiasaan mayoritas. Itulah semangat politik yang saya bawa, politik pendidikan demokrasi, politik memperjuangkan nilai, politik pelayanan publik yang sedang saya lakukan, dan terakhir barulah politik tentang bagaimana menghadirkan kekuasaan. Mudah-mudahan Partai Nasdem bisa mempelopori politik etis ini, membawa multidimensi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan, tidak ada perlindungan tanpa doa. Oleh karena itu, mari sejak ini siapapun yang mendengarkan suara saya, mari kita menangkan kompetisi ini, perjuangan ini dengan cara-cara yang baik. Mari kita berkeringat, dari mulai saya sendiri sampai semua elemen yang percaya akan niat ini. Mari kita juga kompak bersatu dalam ikatan yang kokoh. Dan jangan lupa sebagai umat yang beragama, kita selalu minta perlindungan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap nawaitu, langkah kita, perjuangan kita selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya mimpi bahwa hari ini ada sebuah mimpi besar. Jika Indonesia ini kokoh seperti hari ini, jika Indonesia bisa tumbuh ekonomi seperti hari ini, dalam tahun 2030 terprediksi Indonesia akan menjadi negara terhebat nomor 7 di dunia. Dan kalau kita lakukan transformasi kekuasaan dengan cara-cara yang baik, menurut prediksi di 2045, di tahun emas Indonesia, saat 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia diprediksi menjadi negara terhebat nomor 3 di dunia. Saya ingin hidup, saya ingin hadir dalam perjalanan bangsa ini menuju tahun emas 2045. Oleh karena itu, izinkan saya mengabdi lebih luas kepada umat yang lebih banyak, kepada karya yang lebih besar, dengan track record, dengan citra, dengan karya saya yang sudah saya perlihatkan di level Kota Bandung, menjadi sebuah cerminan apa yang akan saya lakukan di Provinsi Jawa Barat. Terakhir dari saya, sekali lagi atas nama pribadi, tiada lain hanya kata hatur nuhun, tiada lain hanya kata terima kasih atas kepercayaan dari Partai Nasdem, dari masyarakat. Walaupun waktu pilkada masih 15 bulan, seperti Pak Saan sampaikan, ternyata ada sebuah cara agar bisa diperkenalkan lebih awal, agar warga bisa memilah-milah, agar tidak salah pilih. Saya tutup dengan sebuah pantun.
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Partai Nasdem sudah deklarasi dahulu, partai lain kenapa masih banyak pikiran? Supaya menyemangati rombongan besar yang insya Allah merestorasi Indonesia, bangkitnya generasi baru dalam memimpin Indonesia Jawa Barat dengan cara-cara yang inovatif, membela NKRI, membela Pancasila, membela keberagaman, membela kemajuan menuju Indonesia Jaya. Bung Karno, Bung Hatta sudah membawa kita sebagai bangsa merdeka. Giliran generasi saya membawa Indonesia sebagai bangsa pemenang di suatu hari nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hatur nuhun, terima kasih. Hidup Persib juga. Terima kasih banyak, hatur nuhun atas nama pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.